Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih mengenai kelompok rumus math atau trigonometri yang paling sering digunakan di Microsoft Excel. Nah, sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Goy. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan bahas mengenai 5 rumus yang paling sering dipakai di Microsoft Excel ya. Nah, kelompok rumus yang gue bahas kali ini adalah kelompok rumus math atau trigonometri, yaitu cos, kemudian sin, kemudian tangen, dan selanjutnya logaritma, dan yang kelima adalah square root atau akar pangkat 2 kayak gitu. Nah, dari kelima ini kita akan bahas satu-satu sampai detail. Oke, pertama kita akan masuk di bagian cos terlebih dahulu. Nah, cos atau kalau di matematika kita nyebutnya kosinus ya. Jadi ini salah satu sudut istimewa atau salah satu sudut yang paling sering dipakai di perhitungan di matematika atau di trigonometrinya kayak gitu. Nah, fungsinya itu adalah menambahkan kosinus dari sudut tertentu. Jadi kalau kita kan tahu bahwa sudut itu dari 0 sampai 360 derajat ya. Nah, di situ itu punya nilainya masing-masing untuk kosinusnya. Nah, sintaksnya itu mudah banget, yaitu sama dengan cos dalam kurung sudut. Nah, sudutnya ini bisa dipilih ya, sudutnya berapapun. Jadi misalkan gua kasih, ini warnanya gue kasih beda deh. Misalkan gua kasih merah biar kelihatan. Nah, jadi cos sama dengan cos kemudian sudut. Kemudian contoh penggunaannya, nah kita coba nih. Nah, dalam pengisian sintaks di rumus trigonometri itu biasanya ada perbedaan antara derajat dan radian. Kita harus paham dulu mengenai apa itu derajat, apa itu radian. Kalau derajat, nah hubungan mereka tuh gue jelasin di salah satu slide ini, di salah satu sheet maksudnya. Nah, ukuran sudut dalam derajat itu ukuran suatu sudut pusat untuk satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Sedangkan ukuran dalam radian adalah ukuran suatu sudut pusat yang besarnya sama, yang panjang besarnya sama dengan jari-jari lingkaran kayak gitu. Nah, hubungan antara radian dan derajat ini harus dilihat ya brosis. Jadi 2 pi radian sama dengan 360 derajat atau pi radian sama dengan 180 derajat kayak gitu. Nah, kenapa sih gue jelasin ini di awal? Karena gini, kalau brosis misalkan tulis sama dengan pakai sintaks cos ya, misalkan cos kemudian brosis maunya sebenarnya 90 derajat toh. Nah, gue brosis tulis 90 doang, hasilnya akan min 0,44 loh. Kok bisa? Iya, karena ketika di Excel yang dimaksud dengan sudut di sini adalah sudut radiannya. Jadi bukan sudut derajatnya ya. Nah, kalau 90, kalau itu tadi coba 90 kan dapatnya 90 kan dapatnya min 0,44 ya, kayak gitu. Nah, emang benar min 0,44. Nah, maka dari itu kita harus merubahnya menjadi radian terlebih dahulu. Jadi kalau di sini itu ada rumus yang bisa dipakai sih sebenarnya untuk mengkonversi dari derajat ke radian, yaitu sama dengan radian semi 10. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai rumus ini, gue ada di salah satu video yang gue upload. Jadi nanti bisa langsung cek mengenai cara konversi dari derajat ke radian. Tapi itu gampang banget kok sintaksnya. Jadi radian kemudian referensi numbernya atau referensi derajatnya. Setelah itu brosis bisa pakai nih sama dengan cos kemudian pilih radiannya. Nah, di situ bisa didapetin bahwa cos 0 itu adalah 1. Jadi cos 0 derajat adalah 1. Nah, misalkan mau dipakai di semua derajat radian mau kita pakai dalam data yang kita punya ya tinggal tekan tahan sampai di destinasi yang diinginkan. Atau bisa double klik di bagian pojok kanan bawah kayak gitu. Nah, misalkan kita mau cek nih kebenaran dari rumus ini boleh. Jadi kita biasanya punya namanya sudut istimewa ya. Contohnya kan cos ya. Cos 0 derajat sama dengan 1 gitu. Cos 0 derajat sama dengan 1 dan cos 60 sama dengan setengah gitu. Kita coba cek. Cos 0 derajat sama dengan 1. Oh, bener nih. Berarti rumusnya berjalan. Kemudian cos 60 sama dengan setengah kayak gitu. Kita cari cos 60 derajat sama dengan setengah. Oke.
berarti rumusnya sudah benar ya. Jadi jangan lupa, penting banget, jadi jangan sampai brosis keliru ya naruhnya. Kalau yang dimaksud di sintaksnya ini, jadi sintaks yang di cos ini adalah sudut dalam radian. Jadi bukan sudut dalam bentuk derajat ya. Brosis harus rubah terlebih dahulu. Kalau memang dia statusnya masih dalam bentuk derajat, brosis harus konversi dia ke dalam bentuk radians kayak gitu. Misalkan brosis juga bisa boleh sih ngenumpuk rumus gitu ya. Jadi sama dengan misalkan ini contoh ya. Cos kemudian dalam kurung gua punyanya nih sebenarnya sudut, tapi gua mau rubah radian, langsung bisa ditumpuk radians. Misalkan 0 ya. Nah, kemudian tinggal tutup kurung, langsung jadi. Bisa sih ditumpuk kayak gitu. Nah, penggunaan penumpukan rumus kayak gini lumrah banget sih di Excel. Jadi berarti kalau memang mau menumpuk rumusnya monggo silahkan, nggak apa-apa. Cuma di sini gue jelasin spesifik penggunaan sintaks dari cos ya. Jadi jangan sampai salah. Dari yang di input sudut yang dimasukkan adalah sudut dalam data radian ya. Jangan sampai dalam data dia masih dalam bentuk derajat. Jadi number yang muncul di Excel tuh biasanya pertama kali dia masih dalam bentuk derajat tuh, belum dalam bentuk radian. Kayak gitu brosis. Oke, gampang banget ya cara untuk pakai cosnya. Nah, selain bisa brosis input dari situ ya, jadi bisa input dari sama dengan cos kemudian ngisi sintaksnya. Brosis juga bisa pakai dari fitur yang udah disediain nih, bisa dituntun langsung. Jadi masuk di formula, kemudian math atau trigonometri, cari yang cos. Nah, cos di sini tinggal masukin nih referensinya mana. Nah, jangan lupa penting banget pilih yang radian ya. Oke, tinggal enter, kemudian nah di situ akan ditunjukin preview dari hasil yang didapat bahwa cosinus dari 0,0175 itu adalah 0,9998 dan seterusnya. Tinggal oke. Double klik maka akan muncullah hasil yang diinginkan. Nah, di sini pun sama ya. Jadi cosinus 60 sama dengan tetap setengah. Jadi sesuai dengan rumus atau sesuai dengan hasil yang diinginkan. Karena di sudut istimewa cosinus 60 itu hasilnya adalah setengah kayak gitu. Nah, bagaimana dengan sin? Oke, kita beranjak ke sin. Nah, kalau sin otomatis dia fungsinya untuk menampilkan sudut sinus dari sudut tertentu ya. Jadi kalau tadi cos itu cosinus, kalau sin itu berarti sinus. Nah, perbedaan sinus, cosinus, dan tangan itu pasti udah clear lah ya. Karena kita kan hampir dari kelas 4 SD sampai SMA bahkan sampai kuliah kita terus berhubungan dengan sin cos tangan. 3 sudut paling sering kita adepin. Oke, kalau sin gimana? Boleh. Sin sama sih. Jadi sintaksnya sama, dia tetap pakai sin kemudian dalam kurung sudut, dan sudutnya ini harus diingat-ingat lagi brosis, dia tidak boleh dalam bentuk derajat ya, dia harus dalam bentuk radian gitu. Jadi di sini gua tunjukin derajat 0 itu radiannya berapa, kemudian 1 radiannya berapa, kemudian sampai 360 itu radiannya berapa kayak gitu. Jadi brosis bisa pakai rumus radian untuk mengkonversi ya. Jadi bisa mengkonversi sama dengan radians B dari referensi yang diinginkan, atau juga bisa boleh numpuk nanti kalau penggunaan sinnya. Nah, cara penggunaan sin gampang banget. Yang pertama bisa diketik ya. Jadi sin untuk sinus ya, kemudian numbernya radian, kemudian enter kayak gitu. Nah, double klik untuk ngecek untuk menerapkan ini di semua kolom baris data yang kita punya. Kita tinggal cek nih sin hasilnya benar nggak. Jadi misalkan di data tabel sudut istimewa saya kita cari, sin 0 sama dengan 0, sin 30 setengah, sin 91. Kita coba cek sin 0 ya. Oke, benar. Kemudian sin 30 sama dengan setengah, sin 30 sama dengan setengah, benar. Kemudian sin 90 itu sama dengan 1 gitu. Oke, 9 sama dengan 1. Berarti rumusnya benar ya. Jadi penerapan rumusnya bisa sesuai dengan data sudut istimewa yang ada di penerapan secara matematika kayak gitu. Nah, boleh mau gue tekankan lagi, jangan sampai salah ya. Jadi yang dimasukkan di dalam sintaks sin ini adalah sintaks sin sudut berdasarkan
jenis radian, bukan berdasarkan derajat. Oke, jadi perlu dikonversi terlebih dahulu. Nah, selain Brosys bisa nginput dengan cara ngetik kayak tadi, Brosys juga bisa masuk di formula, cara kedua ya. Formula, teks, kemudian pilih sinus. Atau kalau di sini disingkat menjadi sin, bukan dosa ya. Mana kok teks sih? Oke, masuk di math, kemudian sin. Nah, di sini dia akan langsung tanya, numbernya mau number yang mana nih? Nah, oke. Gua mau pakai yang ini, kemudian enter. Nah, di sini sebenarnya juga sudah jelasin, returns the sin of angle. Jadi which one the sin? Jadi intinya dia kasih tahu ya, dalam radians ya, atau pi per 180 sama dengan radians kayak gitu. Oke, nah kita coba double klik ya. Double klik untuk ngecek seberapa benar ini ya datanya. Coba kita cek sin 30 benar setengah nggak? Oke, sin 30 sama dengan setengah. Berarti benar ya. Kemudian sin 90 kita coba cek. Sin 90 sama dengan 1. Oke, benar semua. Berarti rumus yang kita terapin sudah benar sesuai dengan acuan yang ada di matematika kayak gitu. Jadi ada dua cara, bisa diketik, bisa juga pakai yang dituntun ya dari fitur formula, kemudian math atau math and trigonometry kayak gitu. Nah, kemudian kita beranjak ke tan. Nah, tan itu tadisa. Jadi tangan sama dengan depan per samping. Sidemi, kosami gitu. Nah, itu singkatan-singkatan yang sering dipakai di singkatan di matematika. Jadi tadisa berarti sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalau kita kan biasanya ngapalin di sudut-sudut istimewa kan. Nah, kalau di Excel kita bisa tahu secara detail nilainya dari masing-masing sudut. Nah, sudutnya dalam bentuk radian. Oke, kalau fungsi tan itu menampilkan tanus. Kok tanus sih? Tangan. Nah, ketik Brosys. Nah, tangan dari suatu sudut tertentu. Nah, sintaksnya sama dengan tan dalam kurung sudutnya dalam bentuk radian ya, jangan lupa. Nah, cara pakainya tan, kemudian buka kurung, pilih numbernya. Numbernya ingat dalam bentuk radian. Gue ingetin berkali-kali, gue nggak bosan karena jangan sampai keliru cara penggunaannya. Kemudian tutup kurung. Oke, didapatin. Nah, kemudian double klik. Nah, di sinilah didapatin nilai dari tangan ya. Tangannya berapa gitu. Nah, misalkan kita coba cek dari derajat istimewanya. Tangan 0, 0, tangan 45, 1 gitu. Kita coba cek. Tangan 0, 0 bener ya. Tangan 0, 0. Kemudian tangan 45, 1. Kita coba cek tangan 45. Oke, dari nilai sudut istimewa ini kita tahu bahwa tangannya berhasil nih, sesuai dengan panduan yang ada di matematika kayak gitu. Nah, selain bisa menggunakan ketik, bisa lagi dengan cara bener banget. Jadi bisa dituntun. Masuk di formula, kemudian masuk di math and trigonometry, maksudnya di tan atau tangan. Nah, di sini berarti bisa pilih nih destinasi dari sudutnya dalam bentuk radian. Enter, akan muncul nih preview jumlah dari hasil ya, maksudnya hasil dari sudut tersebut. Tinggal oke. Nah, double klik di bagian bawah untuk menerapkan rumus ini dari semua data yang Brosys mau. Nah, kita coba cek tangan 45 sama dengan 1. Oke, benar. Berarti rumus yang kita terapin sudah benar, sudah sesuai dengan referensi yang ada di matematika kayak gitu. Jadi penting banget ya kalau untuk sudut. Gue ingetin lagi bahwa di kosin tangan nanti ada kotangan, kemudian ada dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut. Cuma semuanya dalam bentuk radian. Karena sudut yang dimaksud itu bukan sudut derajat ya. Jadi jangan sampai salah. Gue ingetin berulang-ulang agar ini bisa langsung bersepahami kayak gitu. Nah, selanjutnya kita setelah kosindentan kita masuk di logaritma. Waduh, apaan tuh? Nah, logaritma ini adalah salah satu pelajaran yang mungkin
bikin sakit kepala ya, karena memang cukup menguras energi bagaimana memahami logaritmanya. Nah, untuk dapat nilainya biasanya kan kita pakai perhitungan yang cukup panjang tuh. Nah, di Excel kita bisa mendapatkan hasilnya dengan menggunakan rumus log atau rumus logaritma. Nah, dari fungsi log ini fungsinya adalah menambahkan logaritma dari bilangan dengan basis tertentu. Kayak gitu. Jadi kan biasanya logaritma tuh ada yang logaritma 10, ada yang logaritma mungkin basisnya 15 atau 23 atau berapa. Nah, ini kita bisa memilih basisnya sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu. Nah, sintaks log itu adalah sama dengan log kemudian angkanya. Jadi angka log yang mau kita cari di sini. Misalkan gue kasih warna ya biar lebih jelas. Kemudian angka, kemudian basisnya. Nah, basis ini nilainya adalah opsional ya. Jadi dia gak harus diisi terus. Nah, karena ketika dia dibiarkan kosong, dia akan otomatis ini sih menganggap bahwa itu adalah basis 10 kayak gitu. Nah, contoh penggunaan gimana? Oke, kita beralih ke bagian contoh penggunaan. Jadi ini adalah angka, kemudian basisnya dan juga hasilnya. Oke, nah kita coba ya logaritma. Sorry tadi terjadi kesalahan teknis. Jadi kita coba cek log, kemudian buka kurung. Jadi nilainya. Oke, nah basisnya gue kosongin ya. Karena itu kan otomatis nanti ngedetek sebagai basis 10 sih. Karena di data gue cuma basis 10. Nah, kita coba terapin di semua rumusnya. Oke, nah kenapa di 0 ini 0? Jadi dia tidak terdefinisi ya logaritma 0 itu. Nah, atau nilainya 0 sih bisa diabaikan. Nah, untuk logaritma 1 nilainya itu 0. Kemudian logaritma 2 nilainya adalah 0,3. Hingga logaritma 10 nilainya adalah 1, karena 1 log 10 itu kan 1 ya. Jadi mudah banget untuk sebagai acuan logaritma 10 itu sama dengan 1. Jadi ketika 10 pangkat 1 sama dengan 1. Kalau 10 pangkat 2 atau 100 itu berarti nilainya logaritma 10 pangkat 2 adalah nilainya 2 kayak gitu. Nah, di sini bisa kita dapetin dengan cepat nilai logaritma dari masing-masing nilai yang kita mau kayak gitu. Nah, di bawahnya ini ada contoh soal nih yang gue pakai untuk biar kita lebih paham lagi penggunaan dari fungsi logaritma di Microsoft Excel kayak gitu. Nah, log 18 nih berapa hasilnya? Berarti nilai lognya 18 ya. Kemudian cara ngisinya bagaimana? Berarti isi saja log, kemudian berapa? 18 ya. Nah, maka akan langsung didapat bahwa nilainya adalah 1,22553. Nah, penjelasan secara detail kalau pengajaran matematika kayak gini. Jadi log 18 sama dengan log 9 kali 2. Log 9 tambah log 2. Kemudian log 9 kan sama dengan log 3 pangkat 2. 9-nya kan jadi 3 kuadrat ya. Tambah log 2. Nah, di situ bisa dapetin bawah 2 dikalikan dengan log 3. Log 3 itu kan nilainya 0,4771 ya. 0,477 bolehlah 3 angka. Tinggal dikaliin dan log 2 kan 0,301 atau 0,30 boleh. Akhirnya didapatkan bahwa 0,954 ditambahkan dengan 0,301 sama dengan 1,255 kayak gitu. Nah, cukup panjang ya prosesnya untuk mendapatkan nilai dari log 18. Namun ketika kita menggunakan Excel, cukup dengan mengisi sama dengan log 18, maka hasilnya akan langsung muncul kayak gitu. Nah, bagaimana dengan log 4,72 kan ini nilainya ini ya bahasanya di koma-koma tuh. Gimana caranya? Oke, bisa kita setting. Berarti 4,72 bisa kita cari kok. Nah, hasilnya berapa? Bisa langsung ditulis di brosis log, atau misalkan brosis mau dituntun boleh masuk di formula, cara yang kedua ya. Kemudian masuk di logaritma L. Logaritma. Oke. Numbernya berapa? Tinggal diisi. Kalau di sini kan kita udah punya referensi di sel 4,72 di sel C24. Tinggal enter, kemudian oke. Nah, di situ dia bilang nih 0,47 sama dengan 0,6739. 0,6739 atau 674 lah kalau dibulatin lebih tinggi ya, kayak gitu. Nah, kalau 0,4720 itu berarti kalau di sini kan
0,472. Kalau 4720 berarti 4720. Kita tinggal ganti aja 4720. Hasilnya akan jadi 3,6739. Oke. Nah, ini kalau 4,72. Kalau di sini di soal ternyata dia mintanya 4720. Jadi tinggal kita ganti doang sih, 4720. Maka hasilnya pun juga akan ngikut. Nah, cara nyarinya lumayan panjang ya sebenarnya. Nah, jadi bisa lihat bahwa misalkan yang tadi log 4720, kita harus ngurai dulu nih bahwa 0,472 itu 0,674. Kemudian kita urai dulu 4720 itu kan sama dengan 0,472 dikalikan log 1000. Nah, log 1000 kan 10 pangkat 3, otomatis ada nilai 3 di situ kan ya. Nah, tinggal ditambahkan dengan log 4,72. Hasilnya dengan dapatkan 3,6739 atau 674 kalau mau dibuletin. Kayak gitu. Mudah banget kan penggunaan log di Microsoft Excel. Jadi bisa menyingkat waktu teman-teman bagaimana mendapatkan nilai dari logaritma. Oke, kemudian bagaimana dengan soal ketiga nih, log 25 tambah log 5 tambah log 80. Nah, kalau di sebelah kanan, ini penjelasannya nih. Bisa kelihatan bahwa jumlahnya itu banyak banget. Banyak banget, 25, 5. Persisnya panjang ya. Nah, kalau di sini kita tinggal ngaliin langsung aja. Berarti kalau di sini kan proses matematikanya tetap dijalanin ya, Brosis. Jadi bukan berarti ketika di Excel log 25 tambah log 5 tambah log 80 akhirnya 25 tambah 5 tambah 80 itu bukan. Jadi proses matematikanya, perhitungan nilai lognya atau number lognya itu tetap menggunakan proses matematika kayak gitu. Jadi tetap 25 kali 5 kali 80 untuk mendapatkan nilai dari rumus ini, dari soal ini gitu. Jadi kalau ini kan dikalikan hasilnya 10.000 ya. 1 2 3 4. Nah, tinggal ketik aja log dari nilai ini berapa. Enter, hasilnya adalah 4,000. Nah, di sini gua komanya memang gua taruh gua setting di 4 ya. Jadi bisa Brosis turunin kalau memang Brosis maunya dia di satu angka doang kayak gitu. Jadi proses penentuan nilai lognya itu tetap ditentukan dengan operasional atau algoritmanya matematika ya. Jadi meskipun di Excel nilai yang dimasukkan tuh harus benar kayak gitu. Jadi agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang dimaksud dari soal-soal atau tugas-tugas Brosis kayak gitu. Nah, itu fungsi penggunaan dari log. Jadi jangan sampai salah. Kalau log kita nggak perlu ganti keradian ya, bisa langsung pakai nilai yang dimaksud. Tapi jangan sampai lupa bahwa nilai log yang dimaksud adalah nilai log yang nilainya sama dengan fungsi operasional logaritma yang penggunaannya secara manual ya. Jadi kalau contoh di sini kan kalau 4720 tuh langsung ya 4720, kalau log 18 langsung nilai lognya 18. Tapi kalau misalkan log 25 tambah log 5 tambah log 80 itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Didapetin dulu nilai log yang menggunakan algoritma matematika seperti biasanya. Kayak gitu baru dimasukin menggunakan rumus log yang ada di Microsoft Excel. Sehingga hasil dari perhitungan manual dengan perhitungan di Microsoft Excel yang otomatis akan sama. Jadi tidak akan terjadi perbedaan dari perhitungan dari dua metode tersebut. Seperti itu. Nah, itu cara menggunakan logaritma. Kemudian yang terakhir, untuk video kali ini gue mau bahas mengenai SQRT atau square root. Nah, square root ini cukup sering ya digunakan. Bahkan ketika kita udah masih SD kita udah diajarin gimana cara menarik akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 itu kita bisa pakai rumus fungsi square root. Nah, sintaksnya gampang banget. Square root dari mau berapa tuh bahasanya gitu. Jadi kalau di sini square root kemudian angkanya. Nah, angka ini maksudnya adalah angka yang mau ditarik atau mau dicari tahu akar pangkat 2-nya. Nah, square root, ingat square root itu akar pangkat 2 ya. Jadi bukan nanti ada, kalau akar pangkat 3 ada lagi rumusnya dan lain sebagainya. Kita bisa custom nantinya. Tapi untuk penjelasan video kali ini gue mau bahas square root yang akar pangkat 2. Caranya ketika SQRT kemudian pilih numbernya kayak gitu. Nah, bisa ditarik atau double klik di pojok kanan bawah untuk menerapkan di semua rumusnya kayak gitu. Nah, kita misalkan mau cek seberapa benar nih rumusnya. Oke, akar pangkat 2 dari 4 deh, kita mudah banget untuk ngecek. 2 ya. Berarti benar. Akar pangkat 2 dari 9, 3.
Akar pangkat 2 dari 16, 4. Oke, berarti rumusnya benar ya. Square root-nya yang kita pakai di Microsoft Excel sudah benar dengan perhitungan manual di matematika. Kayak gitu. Jadi, apa yang kita masukin di Excel tidak salah. Kayak gitu. Nah, itu cara yang pertama. Jadi, kita bisa langsung ketik square root. Kemudian, cara yang kedua adalah kita bisa dituntun nih. Masuk di formula, math or trigonometry. Masuk dicari square root. Square root mana tuh? Square root, oke, di sini. Kemudian tinggal pilih dan minta number nih, nomor berapa nih yang mau kamu tarik atau yang mau Brossis tarik sebagai square root atau akar pangkat 2. Tinggal pilih referensinya, maka akan langsung muncul previewnya. Oh, akar pangkat 2 di 1 itu adalah 1. Tinggal oke. Kemudian kalau mau diterapin di semua rumus, boleh tekan tahan, lepas di destinasi, atau double klik di pojok kanan bawah. Akan langsung diterapkan di semua baris atau kolom yang Brossis punya. Kayak gitu. Kita coba cek dulu. 4 apakah 2? Oke, bener ya. Jadi akar kuadrat dari 4 adalah 2. Akar kuadrat dari 9 adalah 3. Dan akar kuadrat dari 16 adalah 4. Kita coba cari yang 5. Oke, bener ya. Akar kuadrat dari 25 adalah 5. Kayak gitu. Jadi mudah banget cara menggunakan square root di Microsoft Excel. Brossis tidak perlu pusing-pusing lagi. Tinggal langsung gas pakai fungsi square root. Oke, sekian video kedua kali ini mengenai penjelasan fungsi math and trigonometry. Jadi masih cukup banyak ya pembahasan untuk math dan trigonometry. Nanti akan kita bahas satu-satu agar Brossis semua bisa langsung paham mengenai fungsi math and trigonometry. Nah, misalkan Brossis masih ada bingung mengenai pembahasan kita di kosin, tangan, logaritma, dan square root, bisa langsung komen di bawah. Nanti gue bantu jelasin kayak gitu. Nah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Desainit. Thank you banyak Brossis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.